disokke ilmune Gusti Allah nang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan puas dengan kita menuntut ilmu setelah syariatnya didapat, kita belajar lagi mutorikon. Pak Ustaz, saya mau ngaji mondok di Kerinting 8 tahun. Setelah itu apa? Saya mau nikah, Pak Ustaz. Enggak apa-apa, nikah boleh, tapi ngaji terus. Gak ada ceritanya setelah nikah berhenti ngaji. Mas saya udah tua, Pak Ustaz. Saya udah tua, Bu. Saya udah punya anak, udah sibuk cari makan ini. Saya udah nggak sempat ngaji lagi. Maka inilah kuda dalam kita menuntut ilmu. Maka baiknya kita selalu dekat dengan orang-orang yang berilmu supaya kita disemangati, dituntun untuk selalu dekat jauh-jauh sampai kepada tingkatan yang tinggi, yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita mencapai tingkatan ilmu itu, mencari ilmu yang 4 itu, kita juga dikatakan ada satu bab yang harus dipelajari sebelum kita sampai ke sana, yaitu belajar adab. Apa? Adab itu dipelajari. Mengenai kanjeng Nabi, al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Orang yang berilmu tapi tidak beradab, kalaisa seperti hanya kerang. Masya Allah, dikatakan man laisa adab fahuwa itu. Orang yang tidak punya adab, orang yang berilmu tapi tidak punya adab, itu seperti kerang. Maka kita ini orang ganteng, lebih mulia dari kerang, lebih mulia dari ini, kok dikatakan seperti itu oleh baginda Nabi? Kenapa anda punya adab? Nah, maka belajar adab itu penting. Pertama, adab kita, kalau kita orang penuntut ilmu, adab kita kepada guru, adab kita kepada keluarganya guru, adab kita kepada dunianya guru, itu bagaimana? Satu, jangan sampai sekali-kali kita memanggil guru dengan nama langsung sebutannya. Misalnya gurunya namanya Kiai Haji Selamat, kok kamu berani manggil Mat? Ini Mat, maka hilanglah ilmu kamu itu, karena kamu tidak beradab. Atau Mas Selamat, manggil sama gurunya Mas, itu hilangnya berkahnya. Itu ada pada yang namanya adabnya. Maka monggo adabnya itu bagaimana dijaga. Memanggil guru itu harus hati-hati. Jangan sampai memanggil guru seperti memanggil teman sendiri. Kamu memanggil teman kamu, kalau orang Jawa sama temannya manggilnya siapa? Mas, ya. Adik. Manggilnya teman J, Mas. Manggil gurunya Mas. Berarti sama dengan memanggil temannya. Itu namanya belum berada. Manggilnya guru bagaimana? Pak Yai. Manggilnya guru Gus. Manggilnya guru Ustaz. Guru itu kalau secara zahiriah, secara Jawa itu dikatakan guru, digugulan, ditiru. Maka kalau kamu sudah disebut ustaz, kamu ada orang yang memanggil ustaz kepada kamu, hati-hati dengan sikap kamu, lisan kamu, tingkah kamu. Kamu akan ditiru oleh murid-murid kamu. Kalau sikap kamu masih menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan teladan, maka murid-murid kamu itu akan mengikuti kamu. Maka ada falsafah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru lewe nguyoy, muridnya nguyoy, melayu. Semakin gurunya tidak beradab, semakin muridnya tambah dendeng. Nah, maka jangan bangga disebut ustaz. Karena kamu itu setelah disebut ustaz, kamu akan dilihat oleh murid kamu, sikap kamu, tingkah kamu, lisan kamu. Kadang kita ini sedikit-sedikit bangga aja, Ustaz. Cium. Nah, si
sifat bangganya ada, tapi tidak menunjukkan sikap-sifat yang santun, sifat-sifat yang lembut. Nah, demikian juga kita disebut misalnya panggil Gus, itu juga jangan gembak Gus. Jadi dipanggil Gus itu putra Pak Yai. Kalau orang Jawa menyebutnya Gus. Tuh. Kalau kamu dipanggil Gus ya orang sah gembak Gus. Tapi dengan Gusnya kamu itu kamu menjaga nama baik abah kamu, nah, nama baik bapak kamu, abi kamu, itu maka kamu jaga itu. Kalau seorang Gus kok nggak mondok, ya dunia udah banyak ini Gus-Gus kuliah tapi nggak mondok, masya Allah. Agus ada juga kita disebut Pak Yai. Pak Yai ini derajatnya tinggi daripada Gus, daripada Ustadz Pak Yai. Yai itu kalau dari bahasa Jawa adalah orang yang alim, yang ahli tirakah. Itu ya. Kalau jenengan sudah dipanggil kiai ya kudu gelem tirakah, gelem wedi ngelih, terus ngurangi turune, ngurangi ngelih, kan tadi itu Pak. Itu kata guru saya seperti itu. Jadi yang pertama, kita mau mencapai tingkatan ilmu syariat, ilmu hakikat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu betul belajar ada supaya ilmunya itu ilmu yang berkah. Ilmunya itu ilmu yang fa'uli, yang bermanfaat. Kadang orang ilmunya enggak berkah, kadang ilmunya enggak bermanfaat karena tidak belajar adab pertama adalah gurunya. Besok kamu kalau sudah tidak mondok lagi, maka jangan sekali-kali manggil guru kamu Mas. Ya, Mas. Itu nanti mengurangi adab, sehingga berkah mengurangi. Benar itu, saya sudah praktek ya. Orang-orang yang adabnya kurang dengan guru itu kelihatan nanti. Nah, terus yang kedua juga adabnya kita dengan orang tua kita sendiri. Orang tua yang melahirkan kita, ibunya kita, orang tua yang mencarikan dana, yang mondoknya kita. Nah itu bagaimana adabnya? Adabnya adalah kita berbicara dengan lemah dan lembut, jangan berkata kasar. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan jangan mengatakan bilang itu aja nggak boleh. Apalagi sekarang lebih dari itu, anak-anak dipanggil, nak sini nak, kose, lagi apa nak? Lagi sibuk WA apa tuh nak? Wausan Al-Quran. Jadi tahunya orang tua itu WA itu lagi baca Al-Quran, padahal WA lagi ya, sama apa, sama wanita, masya Allah, video call sama bukan muhrimnya, masya Allah. Nah, ini jadi anak-anak sekarang itu bagaimana adabnya kepada orang tuanya. Kalau kamu pengen hidup kamu nanti diberkahi, hidup kamu itu dirahmati, maka juga adab dijaga terhadap orang tua. Ya, siap. Nah, ketika orang tua nelpon, gimana nak? Uangnya masih apa enggak? Ibu itu gimana sih? Di sini itu anak yang lainnya dikasih anak kiriman 500, saya kok cuma 150. Terus gimana nak? Ya minta tambah dong. Berapa? Ya 1 juta kek. Maka sama ibunya dikirim 1 juta sama kek tadi. Maka itu adalah bahasa yang keras, yang kasar, yang menjadikan orang tuanya sedih. Masya Allah, saya sudah jauh-jauh mondokin anak saya ke Kerinjing, ke Payaman, tapi kok belum ada sifatnya yang berubah, tingkahnya belum berubah. Orang tua nangis itu, walaupun tidak kelihatan.
Maka kalau mau membahagiakan orang tua kita apa? Ubahlah sikap kita. Yang tadinya dulu mondoknya keras, sebelum mondok keras, setelah mondok kita sudah lembut. Gimana nak kabarnya? Alhamdulillah baik bu. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat bu? Sehat. Nah ini kita halus. Gimana uangnya masih apa enggak? Masih bu. Padahal tinggal 50.000. Tapi kalau mau dikirimin lagi, alhamdulillah. Jadi kita ini jangan sampai menjadikan orang tua kita ini apa? Mikir. Kita minta kiriman gimana nak? Masih apa habis? Nah, bilang aja masih, tapi tinggal sedikit kan. Jadi bagaimana orang tua itu dibikin bahagia dengan sikap kita. Nanti ketika kita pulang, maka jangan sampai kita ini diberikan waktu liburan oleh pondok, kita ini waktunya habis cuma untuk ketemu teman. Ya. Pagi sudah ketemu teman, siang ketemu teman, malam ketemu teman. Orang tua melihat dikirain tidur, semuanya bantal guling ditutupin selimut. Akhirnya apa? Orang tua sebenarnya pengen yaitu merasakan bisa bersama anaknya pas di rumah. Maka ketika jenengan pas di rumah itu usahakan 24 jam untuk ibu kamu, untuk bapak kamu. Pak butuh apa Pak? Kopi. Ya nak, bikinin kopi nak. Bikinin kopi. Ibu capek enggak? Mau enggak saya pijitin? Pijitin. Padahal untuk waktu istirahatnya di rumah liburan cuma berapa hari. Tapi kalau bisa mengambil membahagiakan hati ibu kamu, bapak kamu, maka Allah ridho. Allah ridho. Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka tidak ada yang kita butuhkan selain ridhonya Allah. Itu ilmu kita ini, kita pintar bahasa Alfiyah, bahasa Arabnya, masya Allah. Al-Qur'annya sudah lebih dari 13 juz, sudah 20 juz, tapi tingkahnya, tapi lisannya belum menunjukkan sifat sikap yang baik. Maka ilmu itu di bawahnya adab. Maka adab dulu diutamakan. Kalau adabnya sudah baik pada guru, adabnya sudah baik pada orang tua. Kemudian berikutnya adalah adab kepada teman-teman kita sendiri yang sekamar, adab kepada saudara semuslim kita. Ketika kita mau ngambil nasi, kalau temannya ini udah lapar ya, udah kasih aja setengahnya untuk teman. Kamu nggak punya uang ya, kasih ya. Ini saya punya, mari kita beli sayur bareng-bareng gitu. Jadi apa yang kita punya, kalau kita mau kasih ke orang lain, ini menunjukkan kesempurnaan iman kita. Belum dikatakan orang yang sempurna imannya kalau dia belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ada teman, justru kalau kita ini yang mengalah disuruh seperti itu, bukan kita yang harus menang dulu. Aku duluan, aku yang lebih gede, kamu cebol belakang. Jadi jangan sampai kita ini menunjukkan adab yang gak baik pada teman. Kita belajar di pondok ini gak cuma belajar ngapalin hadis, ngapalin Quran, tapi juga belajar menata tingkah laku kita. Jika kita pulang ini sudah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya. Ya sesungguhnya umat baginda Nabi Muhammad itu bagaimana? Yaitu umat baginda Nabi Muhammad yang mempunyai akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus sendiri tidak ada lain kecuali hanya untuk menyempurnakan, mengatur akhlak. Maka dipondokkan itu bukan untuk kita yang pintar jalan, tapi bagaimana akhlak kita ini menjadi baik seperti itu. Insan Allah. Nah, jadi setelah kita belajar, nanti sebelum belajar ilmu syariat atau rekod hakikat makrifat, kita belajar adab sudah dipegang, maka insya Allah nanti kita akan belajarnya, menerima ilmu-ilmu itu akan semakin